Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rina Oktavianti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika 2. Perkenalkan, nama saya Aryana Fitriani Dias dengan NIM 31224011 dan juga teman saya Amanda Zahira dengan NIM 31224007. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempelajari materi penting, materi Statistika 2 tentang uji Cikuadrat. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian uji Cikuadrat, pengertian statistika non-parametrik, tujuan, manfaat, jenis-jenis, langkah-langkah pengujian, studi kasus, dan kesimpulan akhir dari analisis. Dalam video ini diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai bagaimana uji Cikuadrat digunakan dalam penelitian, khususnya untuk data yang bersifat kategorikal. Uji Cikuadrat merupakan metode statistik non-parametrik yang diperkenalkan oleh Carterson. Uji ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk kategori atau frekuensi. Artinya, uji ini tidak digunakan untuk data angka kontinu seperti tinggi badan atau berat badan, melainkan untuk data yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Pada dasarnya, uji Cikuadrat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal, yaitu frekuensi yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dengan frekuensi yang seharusnya terjadi berdasarkan teori, model, hipotesis yang diterapkan sebelumnya. Karena termasuk dalam statistik non-parametrik, uji Cikuadrat tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Oleh sebab itu, uji ini sangat disesuaikan pada data berskala nominal atau kategorikal, seperti jenis kelamin, tingkat kepuasan, pilihan responden, atau klasifikasi data lainnya. Dengan demikian, melalui uji Cikuadrat, peneliti dapat menarik kesimpulan secara objektif dan statistik mengenai perbedaan pola maupun hubungan yang terdapat dalam penelitian. Statistika non-parametrik merupakan cabang dari ilmu statistik yang digunakan untuk menganalisis data tanpa memerlukan asumsi tertentu mengenai bentuk distribusi populasinya. Artinya, dalam statistik non-parametrik, data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Metode ini biasanya digunakan ketika data peneliti berbentuk kategori, peringkat, atau frekuensi, seperti data nominal atau ordinal. Contohnya adalah data jenis kelamin, tingkat kepuasan, pilihan responden, atau kategori tertentu lainnya yang tidak dapat diukur secara numeric secara langsung. Statistika non-parametrik juga diterapkan pada penelitian dengan ukuran sampel yang relatif kecil, atau ketika peneliti tidak memiliki informasi yang cukup mengenai karakteristik distribusi populasi. Oleh karena itu, metode ini dianggap lebih fleksibel dan mudah diterapkan dalam berbagai kondisi penelitian. Dengan demikian, statistik non-parametrik berperan penting dalam membantu peneliti melakukan analisis data secara objektif meskipun data yang tersedia memiliki keterbatasan dalam hal distribusi skala pengukurannya. Tujuan utama dari uji Cikuadrat adalah untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang berbentuk kategori atau frekuensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan teori atau hipotesis tertentu. Selain itu, uji Cikuadrat juga bertujuan untuk menilai ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang berskala kategorikal. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui apakah suatu variabel memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya, justru bersifat saling bebas. Dalam konteks penelitian, uji Cikuadrat digunakan untuk menguji kesesuaian data empiris dengan model teoritis. Dalam konteks penelitian, uji Cikuadrat digunakan untuk menguji kesesuaian data empiris dengan model teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak sesuai dengan asumsi atau harapan awal. Dengan demikian, uji Cikuadrat memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan statistik, terutama pada penelitian yang menggunakan data non-parametrik, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
kuadrat memiliki beberapa manfaat penting dalam penelitian, khususnya penelitian menggunakan data berbentuk kategori atau frekuensi. Manfaat pertama, uji Cik kuadrat dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan data yang diharapkan berdasarkan teori atau model tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan asumsi yang ditetapkan. Manfaat kedua, uji Cik kuadrat membantu peneliti dalam mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategorikal. Melalui uji ini, peneliti dapat menilai apakah sesuatu variabel memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya secara statistik. Manfaat selanjutnya, uji Cik kuadrat sangat berguna dalam penelitian yang menggunakan data non-parametrik karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Hal ini membuat uji ini fleksibel dan mudah diterapkan dari berbagai kondisi penelitian. Selain itu, uji Cik kuadrat dapat membantu proses pengambilan keputusan berbasis data sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berbagai manfaat tersebut, uji Cik kuadrat menjadi salah satu alat analisis statistik yang sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Jenis-jenis uji Cik kuadrat. Dalam penerapannya, uji Cik kuadrat memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis data. Secara umum, terdapat dua jenis utama uji Cik kuadrat, yaitu uji kecocokan dan uji independensi. Jenis yang pertama adalah uji kecocokan atau yang dikenal sebagai goodness of fit. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi data hasil pengamatan sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan teori atau model tertentu. Melalui uji ini, peneliti dapat menilai apakah data empiris yang diperoleh memiliki pola yang sejalan dengan asumsi teoretis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis yang kedua adalah uji independensi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang berskala kategori. Dalam uji independensi, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, kemudian dianalisis untuk melihat apakah kedua variabel tersebut saling berhubungan atau justru bersifat independen. Selain itu, dalam beberapa literatur juga dikenal uji homogenitas yang digunakan untuk menilai apakah beberapa kelompok data memiliki distribusi yang sama atau seragam. Uji ini sering digunakan untuk membandingkan proporsi antara kelompok yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis uji Cik kuadrat tersebut, peneliti dapat memilih metode pengujian yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik data penelitian yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan uji Cik kuadrat. Pada tahun 1970, seorang profesor melakukan penelitian mengenai pembagian pendapatan di wilayah pedesaan Kabupaten X. Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan atau data harapan. Selanjutnya, pada tahun 1980 dilakukan penelitian serupa di wilayah yang sama dengan menggunakan sampel sebanyak 300 orang kepala keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi pendapatan di antara tahun 1970 dan tahun 1980. Dalam penelitian ini, data pendapatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori tinggi, menengah, dan rendah. Dari hasil pengamatan diperoleh frekuensi observasi untuk masing-masing kategori. Kemudian ditentukan frekuensi harapan berdasarkan data pendapatan tahun 1970. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai Cik kuadrat dengan menggunakan rumus Cik kuadrat, yaitu selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan frekuensi harapan dan dijumlahkan untuk seluruh kategori. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai X kuadrat hitung sebesar 9,455. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 1% dengan derajat kebebasan sebesar 2. Dari tabel Cik kuadrat diperoleh nilai X kuadrat tabel sebesar 5,99 untuk taraf signifikansi 5% dan 9,21 untuk taraf signifikansi 1%.
Karena nilai X kuadrat hitung lebih besar dibandingkan nilai X kuadrat tabel berdasarkan taraf signifikansi 5% maupun 1%, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi pendapatan tahun 1970 dan tahun 1980 di Kabupaten X. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji Cik kuadrat berhasil menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan secara signifikan dan dapat digunakan untuk menganalisis kesesuaian data kategorikal dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian uji Cik kuadrat. Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Atau dengan kata lain, data yang diamati sesuai dengan data yang diharapkan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan 1% yang menunjukkan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima dalam pengambilan keputusan. Langkah yang ketiga adalah menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan dihitung berdasarkan jumlah kategori data dikurangi 1. Karena dalam penelitian ini terdapat 3 kategori, yaitu tinggi, menengah, dan rendah, maka derajat kebebasannya adalah 2. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai Cik kuadrat pada tabel. Nilai ini diperoleh dari tabel Cik kuadrat berdasarkan taraf signifikansi dan derajat kebebasan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah yang kelima adalah menghitung nilai Cik kuadrat hitung. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan menggunakan rumus Cik kuadrat. Kemudian hasilnya dijumlahkan untuk seluruh kategori. Dan langkah yang terakhir adalah membuat keputusan. Nilai Cik kuadrat hitung dibandingkan dengan nilai Cik kuadrat tabel. Jika nilai Cik kuadrat hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai Cik kuadrat tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai Cik kuadrat hitung lebih kecil dibandingkan nilai Cik kuadrat tabel, maka hipotesis 0 diterima. Berdasarkan langkah-langkah pengujian uji Cik kuadrat yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf signifikansi, perhitungan derajat kebebasan, hingga perbandingan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel, diperoleh hasil bahwa nilai X kuadrat hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, sehingga data yang dianalisis tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan.